Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Video kali ini saya mau membagi beberapa tutorial lah ya tentang penggunaan method payment ataupun API method payment yang biasanya sekarang sudah banyak digunakan untuk mempermudah proses transaksi pembayaran gitu ya. Jadi mungkin di beberapa tahun yang lalu gitu kan, ketika ada sebuah website atau aplikasi yang menyediakan fasilitas layanan jual beli online gitu ya. Nah, pada proses transaksi pembayaran kan biasanya di beberapa tahun yang lalu itu masih memanfaatkan fasilitas transfer rekening antar rekening gitu ya. Nah, kalau biasanya menggunakan proses transfer antar rekening itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang sih, karena dan repot menurut saya gitu kan, karena harus ketika kita sudah mentransfer ke nomor rekening yang sudah ditujukan gitu kan, kita harus melakukan konfirmasi bukti pembayaran gitu kan. Kita harus mengirimkan bukti pembayaran kepada penjual gitu kan. Begitu juga nanti penjual harus ngecek ulang apakah benar pembayaran dari nomor rekening sekian gitu kan, benar sudah masuk atau tidak. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang, prosesnya agak panjang, jadi sangat tidak efisien ya kan dalam membantu proses bisnis di dunia digital pada saat ini ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas bagaimana penggunaan sebuah payment gateway ataupun method payment gateway yang memanfaatkan API ataupun aplikasi programming interface ya, untuk mempermudah kita dalam proses pembayaran ya. Jadi sebenarnya ada banyak API yang disediakan pada saat ini. Nah, contohnya sekarang adalah pada saat proses pembayaran ya, proses transaksi lah bisa kita bilang. Nah, di video kali ini saya akan gunakan API payment gateway milik Mitrans ya. Jadi di video kali ini saya memberikan tutorial dasarnya dulu. Nanti setelah ini kita akan kembangkan ke contoh, misalnya nanti kita buat website gitu yang ada transaksi, akan Mitrans ini untuk mempermudah dalam proses pembayaran gitu ya. Jadi video ini kita akan bahas mulai dari tutorial melakukan instalasi ataupun mengintegrasikan payment gateway ini dengan website yang kita punya. Nah, contohnya di video kali ini nanti saya akan gunakan framework CI4 untuk melakukan integrasinya antara CI4 yang saya miliki dengan payment gateway Mitrans ini gitu ya. Jadi kalau untuk pendaftarannya ini cukup gampang sih ya. Nah, ini dia, bisa kita nanti daftar via website gitu ya. Jadi lengkapilah data-data yang dibutuhkan gitu kan. Nah, ini sudah ada dijelaskan nih cara mendaftarnya. Nanti klik tombol daftar sekarang. Lalu nanti kita masukkan email untuk sebagai akun terdaftarnya, lalu kita verifikasi. Lalu nanti ini kan dikasih tahu nih melakukan proses aktivasi akun. Nah, jadi nanti kita harus aktivasi dulu. Kalau kita sudah aktivasi, baru nanti kita bisa menikmati layanan API payment gateway yang disediakan oleh Mitrans. Jadi dokumen yang dibutuhkan ya seperti ini. Jadi nanti buat yang mau menggunakan Mitrans ini ya, untuk dipersiapkan dokumen-dokumen pendukung. Kan ada dikasih tahu nih di poin 5. Siapkan dokumen berikut sesuai dengan kebutuhan dan tipe bisnis Anda. Misalnya kalau untuk starter pack, aktivitasnya itu berbasis bank transfer atau GoPay ataupun QRIS gitu ya. Nah, nanti lengkapin ini. Kalau individu siapkan KTP ya kan, hanya khusus cukup KTP aja sih kalau individu. Kalau badan usaha baru lengkapin ini. Oke. Paspor kah atau NPWP bisnis kah ya, akta pendirian usaha, akta perubahan ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, ini juga starter pack plus dengan pembayaran dengan kartu. Nah, nanti lengkapin saja ya dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi nanti kalau sudah diaktif baru kita bisa menggunakan layanan payment gateway Mitrans ini gitu ya. Jadi saya kebetulan sudah punya akun
dari Mitrans ini. Jadi nanti prosesnya cukup cepat kok, nggak perlu memakan waktu untuk proses aktivasinya nanti ya di Mitrans ini. Jadi saya sudah memiliki satu akun ya untuk uji coba. Jadi nanti di Mitrans ini ada 2 environment ya. Untuk uji cobanya kita akan diberikan environment sandbox-nya untuk melakukan uji coba, dan juga nanti untuk production ketika website kita atau aplikasi kita sudah launching, sudah siap digunakan gitu, maka kita gunakan nanti versi production-nya. Nah, kalau masih dalam proses pembangunan atau developing, kita pakai versi sandbox-nya saja gitu ya. Jadi nanti seperti membuat simulasi payment gateway lah gitu ya, karena kita masih mau uji coba gitu kan. Nanti kalau sudah login, tampilan dashboard-nya seperti ini. Kita nanti dipilih mau pakai environment production ataupun sandbox ya. Nah, kali ini kita pakai yang di sandbox. Sebelum lebih dalam, di bagian dokumentasinya ya, jadi Mitrans juga menyediakan dokumentasi penggunaan payment gateway mereka nih. Bagi developer bisa pelajari dulu ya kan, parameter-parameter apa aja yang digunakan dalam melakukan transaksi data nantinya. Nah, itu berada di bagian panduan gitu ya. Nah, di panduan lalu pilih developer. Developer ini payment gateway ini menyediakan nggak hanya payment sih, ada disbursement ya dan yang lain-lainnya juga. Nah, ada handle after payment. Nanti kita coba dulu langsung buka di dokumentasi payments-nya dulu ya. Nah, di payments ini ada pilihan. Jadi sebelumnya Mitrans ini bisa digunakan secara ini ya, secara web version, bisa juga native mobile, dan juga bisa payment link dengan kita memberikan link untuk pembayarannya gitu ya. Ya, dan juga bisa nanti via API integration. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk mengintegrasikan, misalnya kalian punya online shop sendiri, pakai PrestaShop ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa hubungkan CMS yang kita miliki ya kan, ataupun e-commerce yang kita miliki dengan payment ini, dan juga ini ada ya kan nih CMS payment plugin. Jadi kita tinggal tempelin aja nanti di CMS kita ataupun di e-commerce kita kan, gitu ya. Nah, jadi sudah sangat banyak pilihan ketika kita memakai Mitrans ini untuk melakukan pembayaran kan. Nah, jadi ada yang pakai Snap ya, built-in interface Snap for your web and app. Nah, jadi nanti di video ini kita akan pakai versi Snap-nya dulu ya, payment dengan bentuk Snap, lalu nanti bisa kita kembangkan dalam bentuk custom interface ini, Core API ya. Yang ini custom interface artinya nanti kita yang sendiri mendesain interface dari API yang kita inginkan dari payment Mitrans ini. Kalau Snap ini kita menggunakan yang sudah disediakan interface-nya ya, interface pembayaran yang sudah disediakan oleh Mitrans. Nah, kali ini kita akan pakai yang Snap UI ini aja ya, ataupun built-in interface. Jadi kita tinggal menggunakan antar muka pembayaran yang dimiliki oleh Mitrans. Nanti kalau sudah kita pahamin itu, baru kita masuk ke dalam custom interface-nya. Jadi kita yang desain sendiri nanti interface dari payment kita seperti apa di website kita gitu ya. Yang pertama-tama silakan kita buka yang di bagian Snap ini atau built-in interface. Nah, di sini. Nah, di bagian preparation itu sudah dikasih tahu nih step by step-nya gitu kan. Ini contohnya nih action-nya. Jadi nanti ketika customer sudah check out barang, nah, kita akan ditampilkan halaman pembayarannya dalam bentuk pop-up gitu ya, dalam muncul di layar website kita untuk melakukan proses pembayarannya. Lalu nanti customer proses to complete. Jadi customer itu melakukan proses pembayaran ya. Jika selesai, customer dapat di redirect kembali ke halaman merchant atau halaman penjualnya. Ya, nah itu proses kerjanya, stepnya, tahapannya. Kalau integrasinya, panduannya cukup simple sih kalau integration guide ini. Kita akan pakai Snap ini. Parameter yang dibutuhkan nanti, elemen yang dibutuhkan adalah kita harus memiliki server key-nya dulu. Nah, server key-nya ini kita dapat nanti
ketika akun Mitrans kita sudah aktif ya. Nah, seperti ini tadi di dashboard saya. Kalau sudah aktif, kita tinggal buat nanti ini baru nih, pembayaran seperti ini. Nah, bukan di pembayar, sorry. Di pengaturan, nanti tinggal kita buka akses key ini. Nah, di sini sudah diberikan ID merchant kita, ID toko kita, client key-nya juga sudah diberikan, dan juga server key-nya sudah diberikan, gitu ya. Nah, itu nanti elemen yang penting kita gunakan ketika kita mau membuat pembayaran menggunakan Snap ini ya. Buatkan interface milik Mitrans-nya gitu ya. Jadi kita harus punya server key dulu, lalu order ID-nya nanti ini bebas, kalian mau kasih kode yang unik gitu ya. Bisa kalian custom sendiri order ID-nya dengan maksimal panjang 50 karakter ya. Nah, lalu elemen selanjutnya adalah gross amount. Nah, gross amount ini adalah total biaya yang digunakan dalam sekali transaksi itu ya. Nah, ini digunakan dengan tipe data integer nanti, harus bilangan bulat ya, gross amount ini. Ini elemen yang nanti digunakan ketika kita ingin membuat pembayaran menggunakan Mitrans ini. Nah, sampelnya nah seperti ini. Contoh merequestnya nanti, ketika kita masih versi sandbox, ini kan kita sekarang lagi di versi sandbox ya. Maka URL arah payment kita adalah ke sini. app.sandbox.mitrans.com ya kan, ataupun .com/snap/f1v1/transaction. Itu dia contohnya. Ya kan kalau kita mau pakai itu. Nah, di sini juga di sample request ini artinya sample request contoh melakukan request ini ya, request pembuatan tagihan pembayarannya gitu ya. Di sini sudah digunakan beberapa version ya kan. Nah, ada yang versi menggunakan CURL, ada yang menggunakan PHP, ada yang menggunakan kalau mau pakai Node.js bisa, pakai Java juga bisa. Nanti di sini sudah dilengkapi apa saja yang dibutuhkan, library apa yang dibutuhkan ketika kita ingin menggunakan Snap Mitrans ini dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Di Go juga sudah disediakan nih, diinstal dulu library-nya gitu kan. Nah, ini import Mitran Go. Ada Postman, kalau pakai Postman nanti tinggal download Postman-nya. Sudah ada dibuat aturannya, lain-lainnya. Nah, kita akan pakai PHP yang ini aja. Kalau mau pakai CURL juga sama aja sih sebenarnya antara CURL dengan PHP nanti. Yang bedanya adalah kalau CURL itu kita tidak perlu menentukan library yang mau kita gunakan. Itu aja sih kelebihannya. Sedangkan PHP ini nanti kita butuhkan library yang namanya ini. Jadi kita harus download nanti Mitrans PHP library-nya melalui Composer. Jadi pastikan kalian juga sudah menginstal Composer di laptop atau komputer kalian masing-masing. Dan juga pastikan versi PHP-nya sudah versi 7.1 ke atas gitu ya. Syarat minimumnya 7.1 gitu ya. Dan juga harus sudah menginstal Composer ya. Jadi kita harus download dulu library Mitrans PHP-nya ini. Baru nanti kita bisa lakukan request dengan perintah yang ada di bawah ini. Gitu ya. Nah, perintahnya itu ini dia kan. Nah, di dalam sebuah variabel param yang merupakan array 2 dimensi ini. Nah, di dalamnya ada pertama indeksnya transaction detail. Nah, di dalamnya itu ada order ID dan gross amount. Gross amount ini sama seperti elemen tadi yang sudah dijelaskan di sini. Ini dia, order ID dan gross amount. Ya. Jadi di sini order ID nanti kode unik yang kalian gunakan untuk memberikan identitas dari setiap transaksinya, orderannya kan gitu ya. Lalu customer detail ini di indeks kedua, di customer detail ini ada array lagi untuk berisikan detail informasi dari customer yang akan kita lakukan transaksi pembayarannya gitu ya. Jadi informasi tambahan nih. Yang penting adalah di bagian transaction details ini ya. Seperti tadi yang di bawah ini nih dijelaskan di sini. Yang penting adalah server key, order ID dan gross amount. Nah, server key-nya di mana dimasukkan? Di sini nih. Saya sudah dikasih penjelasan, saya terlangkahin tadi ya penjelasan. Nah, di bagian ini, di bagian config server key ini, kita tuliskan nanti server key yang kita milikin. Ya, oke. Nah,
Lalu kalau sudah kita tentukan tadi ini isi elemen yang akan dibuatkan paymentnya, maka kita akan buat satu variabel snap token yang berisikan untuk mengeksekusi mendapatkan token snapnya yang nanti digunakan untuk melakukan pembayaran via Mitrans ya. Jadi ini fungsinya nanti adalah menciptakan sebuah token. Nah, token itu nanti digunakan untuk menampilkan halaman pembayaran yang dimiliki oleh Mitrans ya, atau Mitrans ya. Seperti itu. Jadi nanti isinya, responnya itu nanti token. Token ini nanti yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran oleh si customer. Ya, kalau dia kita nggak beritahu tokennya berapa nanti, maka si customer nanti nggak akan bisa melakukan pembayaran melalui Mitrans itu ya. Lalu kan di sini di penjelasan dikasih tahu bahwa sampel responnya ada dua parameter nih, ada dua atribut, token dan redirect URL. Saya sudah coba tadi, redirect URL-nya ini nggak dikeluarin lagi sih, di outputnya nggak keluar lagi nih respon untuk redirect URL, tapi nanti bisa kita tambahin secara manual aja ini dengan menambahkan ini. Nah, ini dia artinya redirect URL itu sebenarnya ini nih sampai sini. Lalu setelah slash-nya ini adalah kode token yang tadi kita dapatkan di sini. Ya, jadi nanti kita buat manual aja lah untuk membuat halaman pembayarannya. Kita redirect, kita pindahkan ke halaman pembayaran milik Mitrans-nya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan snap. Jadi kita memanfaatkan halaman pembayaran yang sudah dibuat oleh si Mitrans-nya gitu ya. Kalau status code errornya ini, ya ini dia. Kalau 201 berarti successful creation of snap token. Dan lain-lain ada kode-kodenya lagi ya. Nah, itu dia. Kita akan uji coba ini nih yang menggunakan PHP ini ya. Nah, terlebih dahulu saya buat dulu project ininya ya, project CI4-nya. Jadi kita buka dulu. Saya lupa perintahnya. Perintah komposernya untuk membuat project baru di CodeIgniter 4. Kita lihat di bagian installation di sini, di bagian composer installation. Saya buat dulu nih yang ini. Saya akan jalankan ini. Saya copy lalu saya letakkan nanti di CI4 folder project saya. Ya, nah ini. Saya buka open terminal di sini atau pakai command prompt juga boleh. Di sini saya paste. Project root ini ganti sesuai dengan nama project yang kita inginkan. Misalnya saya buat aja latihan trans. Udah, lalu di enter saja. Jadi pastikan kalian sudah terhubung dengan internet ya untuk mendownload dependensi dari CodeIgniter 4-nya. Nah, ini projectnya sudah tercipta, nih latihan Mitrans. Nah, kita langsung cd di sini, yang directory latihan garis hubung Mitrans. Saya buka VS Code saya dengan masukkan perintah code spasi titik. Buka folder projectnya seperti ini ya. Oke, lalu setelah kita sudah membuat ini, selanjutnya adalah kita lakukan instalasi library Mitrans PHP-nya ini. Dengan perintah ini, pakai komposer nih. Kalau mau download manual juga disediakan sih. Ini tinggal buka ini, download Mitrans PHP library ya. Kalau mau download manual. Karena kalian tidak menggunakan komposer gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa buat Mitrans-nya gitu ya. Nah, silakan download manual. Lalu ini saya copy karena saya sudah punya komposer. Lalu saya paste di dalam folder project saya tadi, saya paste perintah komposer tadi. Lalu saya enter. Nah, jadi sekarang kalau sudah berhasil, maka library Mitrans PHP ini sudah masuk ke dalam project saya yang di sini. Nah, buktinya sudah masuk ke dalam ini di mana? Di bagian vendor ini juga sudah nambah nanti library Mitrans. Nah, ini. Kan? Sudah masuk nih ya. Ya, buktinya bahwa CI4 yang saya miliki sudah memiliki library Mitrans. Di bagian folder vendor ini sudah tercipta sebuah folder
Mitrans. Ya, dan juga nanti di dalam composer.json ini sudah terinisialisasi nanti di sini. Require apa saja yang dibutuhkan. Nah, ada require mitrans nih dia kan. Ada require tambahan ataupun sebuah modularisasi dari folder mitrans yang ada di vendor. Ini artinya yang ada di folder vendor tadi ya, pihak ketiganya. Lalu di dalamnya ada folder mitrans PHP. Nah, itu dia. Nah, ini sudah dijelaskan di sini penghubungnya. Berarti sekarang sistem kita, website CI4 kita sudah terhubung dengan mitransnya. Ya, dengan library mitransnya. Oke. Selanjutnya adalah env-nya ini, environment CI4 ini saya rename. Saya tambahkan titik di depannya. Lalu di dalamnya CI environment-nya saya ganti dari production menjadi development. Ya. Oke. Lalu base URL-nya ini saya ambil, saya jalankan dulu ini ya. PHP, saya jalankan local development server C4-nya. PHP Spark Surf. Nah, ini dia berjalan di sini ya. Kalau saya buka di browser, ini saya ambil aja, lalu saya pindahkan ke base URL-nya. Nah, ini kalau kalian menggunakan AVG di exception saja ya, karena dianggap spyware. Curigai, ya, biarkan sajalah. Kalau nanti kalian mau menyimpan semua transaksi-transaksinya ke dalam database, bisa menggunakan database. Nanti kita akan coba menggunakan database. Nah, dasarnya dulu ya. Nah, ini sudah. Selanjutnya adalah bisa kita tutup nih env-nya. Nah, di dalam app kita akan gunakan controller yang ada di sini saja, controller home ini, yang ini. Nah, kita akan langsung buat contoh transaksi sesuai dengan panduannya tadi itu, yang ini nih. Ya, langsung ini aja kita copy dulu pertama, lalu saya masukkan di index ini, di controller home, bikin index. Nah, ini dia ya. Nah, server key-nya ini kita ambil dari key yang kita miliki, yang saya miliki. Ini dia server key-nya. Copy. Udah. Ganti di seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya tinggal kita ambil ini. Ini adalah data yang akan dibuatkan dalam payment mitrans-nya gitu ya. Transaction details ini kita isi order ID-nya. Kalau pakai angka acak juga boleh, ataupun saya gunakan data time dari server kita sebagai kode uniknya. Karena tadi kan dibilang order ID itu kan ID unik dari setiap transaksi yang mau kita buatkan payment-nya gitu ya. Nah, gross amount-nya misalnya ini 10.000 nih, saya buat aja 100.000. Ya. Nah, di customer detail ada first name, last name. Nah, ini kita ganti aja misalnya Nawan. Nah, misalnya seperti ini. Emailnya kita ganti sesuai yang kita butuhkan nanti. Nawan@gmail.com misalnya. Lalu biarkan saja nomor ponselnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya di bawahnya ini tinggal kita ambil snap tokennya ini aja. Kan di bawah ini. Ini. Oke. Berarti nanti di dalam isi variable snap token berisikan token yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran di mitrans-nya. Ya, maka di sini saya buatkan aja variable data token dalam index token, isinya adalah dari snap token. Lalu saya return dalam bentuk view. Kita buat manual gini aja dulu ya, by code aja. Lalu saya buat di sini, arahkan ke ya, di views kita apa yang ada file. Ada ya, saya buat aja home, klik, udah gini aja langsung. Lalu variable data tadi saya kirimkan ke view tadi supaya bisa membaca token ini, gitu ya. Sekarang kita buat view home dalam folder view. Ya. Ini biar tampilan lebih menarik, saya pakai get bootstrap. Saya ambil dari dokumentasinya bagian ini yang sudah include CSS dan JS-nya biar kita nggak repot. Nah, ini title-nya saya ganti aja, misalnya latihan
apa namanya? Latihan Mitrans. Oke. Ini tinggal saya kasih div container. Dalamnya ada sebuah row. Dalamnya ada call MD8 cukup lah ya. Pakai order juga boleh, pakai card. Kelihatan lebih bagus. Ini isinya ini nanti adalah saya tampilkannya P token titik 2 dan gini ya. Token. Tadi token yang dikirimkan. Ini dolar token dari mana ini penyesuaiannya? Dari harusnya tadi muncul tuh tokennya. Lalu di bawahnya saya buat sebuah link dengan misalnya bayar gitu ya. Pakai kelas BTN TN outline ini ya. Oke, lalu ini isinya adalah kita ambil URL tadi yang tadi saya jelaskan bahwa responnya tadi kan dinyatakan di dokumentasi token beserta redirect URL-nya ya. Kemarin saya nggak dapatkan redirect-nya, maka ini kita tambahin aja. Saya ambil, copy, lalu saya masukkan di sini, lalu saya tambahin PHP di sini, kan token yang tadi sudah kita dapat. Lalu targetnya saya buat blank, biar nanti membuka tab baru di browser kita, gitu ya. Oke, dah. Oke, lalu kita coba aja, kita refresh ini. Nah, ini kan tokennya adalah ini. Nah, kalau saya klik tombol bayar ini, kita akan diarahkan ke pembayarannya. Nah, ini dia kan 100.000 tadi. Bagian kita customer detailnya, Gunawan Putra, nomor ponselnya ini. Nah, waktu batas pembayaran itu selama 24 jam. Secara defaultnya 24 jam. Ya, nah ini nanti kita tinggal pilih ini. Metode pembayarannya mau pakai apa? Bisa pakai kartu kredit kah? Bisa pakai BCA ClickPay kah? Atau OctoClick? Nah, ini udah lumayan lengkap lah ya. Dan namun online banking, ada bank transfer. Nah, di bank transfer ini ada pilihan nih. Ada BCA, Permata, Other Bank, Mandiri, BNI, BRI gitu ya. Nah, kalau bank transfer ini nanti Mitransnya akan menyediakan virtual account untuk masing-masing bank ini gitu ya. Tetap aja pembayarannya melalui virtual account ya. Nah, Indomaret atau Isaku kan. Nah, ini langsung tercipta nih tagihannya. Langsung dikasih nih kode pembayarannya. Kita tinggal bawa ke Indomaret ataupun menggunakan aplikasi Isaku, ya kan? Misalnya tadi saya ulang aja nih, saya refresh. Buka metodenya lagi. Nah, itu dia ya. Ada Indomaret, bisa pakai Aku Laku Pay Later. Terus ada Alfa, bisa pakai Alfamart, Alfamidi gitu kan. Shopee Pay, juga ada banyak pilih. Nah, misalnya saya mau menggunakan bank transfer ini. Ya. Nah. Lalu misalnya saya pilih BNI. Nah, maka kita diciptakan virtual account number-nya. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan kode ini, kode virtual account inilah yang kita gunakan untuk membayarnya melalui BNI virtual account gitu. Bisa langsung datang ke outlet banknya langsung ataupun bisa melalui BNI mobile-nya gitu kan dengan memasukkan virtual account-nya ini. Nah, begitu dimasukkan virtual account-nya, maka tagihan kita langsung tertera tuh 100.000 gitu nanti. Nah, di Mitrans ini juga menyediakan simulasi pembayarannya ini, creating test payment ya. Nah, kalau tadi dia menggunakan kartu kredit, nah ini dia sudah dikasih tahu contoh kartunya ini, nomor kartunya, CVV-nya ini gitu ya. Nah, kalau tadi kita pakai transfer bank tadi kan, lihat aja di sini nih, ada pilihannya. Untuk pembayaran transfer, kita lihat dulu ya.
Di sini nih. Ini dia ya. For more detail, refer to testing payment on Sandbox. Nah, ini dia. Kita misalnya pakai tadi apa? Bank transfer kan? Nah, ini dia. Nanti kalau mau pakai, tadi pakai apa? BNI virtual kan? Nah, tinggal buka ini. Nah, ini kan langsung virtual account. Ada simulator yang diberikan Mitrans ya untuk menguji coba pembayaran. Nah, di link pembayaran tadi inilah yang maksud tadi Snap Mitransnya. Jadi kita memanfaatkan interface yang disediakan oleh Mitrans untuk mempermudah kita dalam proses pembayaran, ya. Nah, ini kita copy, langsung kita masukkan ke sini. Karena masih develop ya, kita mau menguji coba aja gitu ya. Inquire. Langsung ketahuan kan tagihannya 100.000. Nah, hampir seperti ini juga nanti konsep kerja kalau kita sudah masuk ke environment production tadi. Kalau sudah diproduksi nanti sudah digunakan, ya udah tadi kita tinggal masukkan nomor virtual account-nya, maka nanti akan tertera semua nomor tagihannya berapa, terus tagihannya berapa, ya kan, atas nama siapa tagihan ini dibuat gitu kan. Nah, ini kan sudah ada. Ketika saya klik tombol pay ini, maka tagihannya sudah dibuatkan. Nah, ini kan langsung muncul, langsung auto refresh nih, payment successful. Dia setelah 3 detik akan dikembalikan ke halaman merchant kita. Nah, halaman merchantnya belum kita tentukan kemana gitu ya. Nah, itu di mana setting halaman merchantnya. Sebenarnya tadi ketika sudah bayar, dalam waktu 3 detik kita akan di redirect ke halaman awal website yang kita gunakan tadi gitu kan. Nah, itu settingannya itu di mana? Di redirect merchantnya itu di sini, di akun saya tadi. Lalu di bagian snap reference ini. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan. Bukan deh. Kita lihat dulu ya. Aturan umum, bukan. Konfigurasi. Nah, ini di sini. Bukan, deng. Bukan. Bentar ya. Nah, ini finish redirect URL. Pelanggan akan diarahkan ke link yang kita tuliskan, ke link di sini nanti. Jika pembayaran telah sukses dilakukan, di sini nanti kita tuliskan, kita akan ketika sudah dibayar dari halaman snapnya Mitrans akan dipindahkan ke halaman mana. Nah, tuliskan di sini link kita gitu misalnya nanti ya. Ya, nah itu dia. Juga ada recurring untuk ini untuk notifikasi nih. Juga pay account notification URL. Alamat di mana Mitrans akan mengirim notifikasi status pay account melalui HTTP post request. Ya. Nah, itu nanti akan kita pelajarin pelan-pelan. Nah, kita dasarnya dulu. Nah, kalau kita buat di sini finish redirect URL, artinya nanti ketika pelanggan selesai membayar, ya. Ketika sukses dilakukan. Misalnya kita arahkan kemana ya? Contohnya ya. Kalau misalnya kita buat URL kita sendiri, kayaknya bisa. Coba ya, kita coba aja dulu. Kita buat routes baru di dalam config, tambahkan routes baru. Mana routes. Nah, ini. Nah, di dalam home ini kita tambahkan routes baru. Get yang arah URL-nya ke selesai. Nah, kita arahkan ke dalam controller selesai dengan metode index. Itu aja ya. Lalu ke terminal saya buatkan controller baru. HP Spark make controller. Namanya apa tadi? Selesai. Nah, kita perhatikan di controller sudah tambah selesai di sini kan. Nah, di sini selesai return saya buat ya. Return view ke folder selesai pada file index. Nah, di view ini saya buat folder baru biar rapi. Selesai. Lalu nama filenya nanti index titik. Nah, isinya ini saya ambil aja dari bootstrap tadi. Mana ya? Ya, oke. Kita buat yang simple aja dulu ya.
titlenya latihan Mitrans. Oke, lalu ini if container dalamnya ada div dengan kelas row, dalamnya div dengan kelas call md, sama aja, gak usah besar-besar. Kita buat rata tengah x auto, lalu kita pakai card tadi. Nah, yang ini aja, yang simpel aja. Isinya kita buat aja pakai H4 atau H4 deh. Kelas text center, bayaran berhasil misalnya, pembayaran hasil, ya. Kita kasih paragraf. Terima kasih telah melakukan bayaran website kami, misalnya seperti itu ya. Sederhana aja, gitu aja dulu ya. Lalu kalau kita coba tampilkan kan seperti ini jadinya. Tes selesai. Cannot find a route. Selesai. Kayaknya roots-nya salah, routes-nya tadi. Oh, selesai. Oke, sorry, typo ya. Nah, kan ini ya, pembayaran. Typo lagi. Pembayaran hasil. Ini aja dulu nanti. Kan? Kasih biar nggak terlalu rapat ya. Y5 misalnya. Biar nggak terlalu rapat dari atas. Kan? Oke. Nah, ini kita ambil aja. Lalu kita masuk ke dashboard kita, finish URL-nya ke sini. Kan lalu update. Kita coba ya. Karena accept API address. Tapi kita coba dulu lah. Dia nggak menerima IP address seperti. Wah, kita coba dulu aja, siapa bisa ya. Nah, ini bayar. Kita klik bayar seperti ini, lalu pilih BRI misalnya, rivalnya, lalu mana tadi? Nah, ini pilih BRI virtual account, kan pay. Kita lihat di sini. Apakah tapi tadi kan? Dan payment successful. Kita tunggu berhasil nggak di redirect. Sebentar kita coba ya. Oh, nggak di redirect ya. Oke, berarti karena tadi kita pakai ini, dia nggak bisa mengenal, nggak mengizinkan IP address. Ini kan lokal nih ya, IP lokal. Contohnya apalah ya? Get Bootstrap aja, coba kita arahkan ke sini. Halaman depan Get Bootstrap ini. Coba ya. Nih. Oke, update. Oke, sudah. Hasil diubah. Oke. Coba lagi, refresh lagi aja untuk membuat tagihan baru. Nah, ketika kita refresh tadi itu, tagihannya sudah tercreate ya, dengan kode token ini. Ketika saya klik, diarahkan ke snapnya Mitrans-nya. Saya pilih ya, BCA gitu. Baru di sini ganti jadi payment pack-nya itu BCA virtual account. Buyer, pay. Kita lihat di sini. Oh, atau langsung klik to merchant juga bisa nih. Payment successful, kita tunggu. Betul nggak kita di redirect? Nah, sudah ya. Anggaplah ini halaman website kita gitu ya. Jadi artinya nanti kalau kita ingin melakukan redirect finish URL-nya, artinya kita harus sudah punya website yang kita bangun itu sudah
run online, sudah di-develop secara online gitu ya. Supaya nanti dia bagus nge-redirect-nya. Contohnya tadi kan ini sudah ter-redirect nih. Ya kan, ke halaman ini dia tadi kan, transaction status settlement. Nah, ya. Jadi dia sudah menerima perpindahannya itu gitu ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan nanti ketika kalian mau mencobanya akan finish redirect ini. Pastikan kalian sudah online dulu ini website yang kalian develop gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, nah itu tadi kan inputannya langsung dari coding by code. Nah, ya kan? Nanti kalian bisa buat tagihannya diinput dulu manual dari dari inputan form, baru nanti diciptakan Snap tokennya, token pembayarannya, baru nanti diarahkan ke Snap Mitrans berdasarkan token yang sudah kita dapatkan dari transaksi tadi untuk menghasilkan seperti ini tadi. Yang ini kan karena sudah successful. Kan tadi dulu kita udah bayar nih, kode token ini kan sudah kita bayar. Ketika diklik, ini kan sudah payment successful gitu ya. Jadi nanti bagi pengguna website kita ketika mau membayar pakai Mitrans ini, sebenarnya ini nggak perlu kita tampilkan. Ini saya tampilkan hanya menguji coba aja, betul nggak yang dikeluarkan token pembayaran gitu ya. Sebenarnya nanti yang diakses oleh pengguna adalah URL-nya ini tadi, yang tadi kita sudah ceritakan. Sudah saya bahas tadi, yang ini nih. Mana ini? Snap. Ini sepertinya ini. Sebenarnya ini yang nanti yang diakses oleh pengguna ya, URL snapnya beserta kode token ketika transaksinya sudah berhasil kita buat tadi ya. Jadi ini sebenarnya yang ini tadi nih, yang sudah diklik tombol ini berisikan URL pembayaran tadi ya. Itu yang lihat ataupun yang diakses oleh pengguna. Ya, ini saya tampilkan tokennya hanya untuk memastikan betul nggak tadi yang diceritakan bahwa responnya itu, sampel responnya itu adalah token beserta redirect. Nah, yang dikeluarkan tuh hanya token, redirect-nya nggak ada. Jadi terpaksa kita buat manual tadi ini. Kita kombinasikan dengan tokennya. Yang ini di paling belakang ini adalah token dari payment-nya tadi gitu ya. Maka kan di sini di href-nya tadi kan saya tambahin tuh. Di home ini, home.php ini kan saya tambahin nih. Jadi kan isi href-nya adalah ini. Lalu ditambahin dengan token yang sudah diproses tadi oleh controller saya. Gitu ya. Jadi itu dasarnya. Ya, jadi nanti selanjutnya di video tutorial menggunakan payment Mitrans ini kita akan bahas contohnya nanti ke depannya. Setelah ini kita akan buat inputan dari form untuk membuat tagihan ini tadi seperti yang di controller kita tadi ini untuk transaksinya, mulai dari transaction detail sampai ke customer detailsnya seperti apa. Kita akan input dari sebuah form, lalu nanti transaksi yang sudah kita ciptakan ini beserta tokennya akan kita simpan ke database supaya nanti bisa tersimpan lebih dinamis gitu ya. Kalau seperti ini kan artinya ketika programnya saya refresh kan artinya tercipta token baru lagi kalau yang seperti ini kan gitu ya. Nah, padahal token yang sebelumnya belum tentu sudah kita bayar. Jadi nanti untuk mempermudah ngecek token-token apa saja yang sudah tercipta ya kan. Dan juga di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita tahu dari sisi pemilik website bahwa token yang sudah diciptakan ini sudah dibayar atau belum dibayar. Jadi artinya itu untuk melihat status pembayaran ya, untuk mengetahuinya. Karena kan kita perlu tahu itu. Nah, kalau di konvensional kan seperti itu, mereka cek rekening mereka ada duit masuk nggak dengan nomor rekening sekian, kan gitu ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan Mitrans ini, pengecekannya itu berdasarkan order ID yang sudah kita ciptakan tadi. Ya, jadi token itu untuk apa? Token itu hanya untuk melakukan snap tadi aja. Untuk menampilkan halaman ini, dia perlu token pembayarannya tadi gitu ya. Tapi data kita, transaksi itu statusnya atau informasi pembayaran itu nanti tersimpan dengan order ID-nya berdasarkan order ID dari transaksi yang kita ciptakan tadi gitu ya. Jadi fungsi token itu hanya menampilkan halaman snap tadi yang seperti ini.
harus menggunakan kode tokennya supaya tahu dia tampilan mana yang mau ditampilkan gitu ya. Jadi kalau untuk Snap Mitrans-nya gunakan token pembayarannya, sedangkan untuk nge-trace ataupun saya bilang nge-trace ya, mencari tahu transaksi yang sudah kita ciptakan itu sudah dibayar atau belum atau bagaimana gitu, atau cancel kah atau pending kah, berdasarkan ID order atau order ID yang sudah kita ciptakan tadi ya. Jadi itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, itulah yang bisa saya berikan dulu di video kali ini untuk dasarnya ya, mulai dari instalasi tadi, cara mendaftarkan akunnya dan mendapatkan server key-nya, dan juga menggunakan finish URL redirect-nya gitu kan, atau redirect finish URL tadi ya. Seperti itu ya. Silakan tunggu video selanjutnya tentang pembahasan saya dengan menggunakan payment Mitrans ini ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.